يا هلا بيت النبي يا هلا الصفا بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى في صباح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amira bi jasadina bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahada wa ala wasuli sallim adada kamailika kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang redaksi ketiga daripada sholawat di Sayyidatul Akhirah, yaitu Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun. Ya Allah, inna nas'aluka, kami mengemis kepadamu ya Allah, bismikal a'zami, dengan ismul a'zamil al-maknun, yang tersimpan. Di sini kita meminta atau memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul lewat ismul a'zam, di mana ismul a'zam tersebut adalah merupakan suatu nama Allah yang teragung. Apabila berdoa dengannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ismul a'zam itu pun adalah tersimpan rapi. Artinya tersimpan, tersembunyi. Para ulama salaf banyak berkata, meskipun ismul a'zam itu pun mustajabah, akan tetapi para ulama salaf menganjurkan dalam rangka menjaga tata krama adab kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta hal-hal yang bersifat duniawi atau kepentingan syahwat dengan atas nama ismul a'zam. Menurut para ulama ahli hikmah, meskipun diistijabahi, akan tetapi bisa-bisa, kata sebagai ahli hikmah, umur orang tersebut berkurang, alias istilahnya memang ajal, idza ajalul la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tetap tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Akan tetapi rahasia Allah, apabila itu pun qada'ul mubram, apabila qada itu ada lawil maqdul isbat, bisa Allah Ta'ala menetapkan atau bisa Allah Ta'ala menghapusnya.
Juga pun bisa berakibat kalau orang itu minta dengan Ismul A'zam hal-hal yang bersifat menuntut hawa nafsunya. Tuntutan hawa nafsunya bisa berakibat kalau dia seorang wali, maka dia dihapus daripada Diwanul Auliya. Jadi meskipun mustajabud dakwah, para ahli hikmah, para ulama, ahli rabbani menganjurkan kepada kita untuk meminta apa yang di Allah Ta'ala menyuruh kepada kita, yaitu tuntutan-tuntutan yang bertalian, doa-doa yang bertalian dengan akhirat, doa-doa yang bertalian antara hubungannya seorang hamba dengan Allah. Oleh karena itu di redaksi sholawat ketiga ini, al-fakir tidak memenuhi doa yang bersifat duniawi atau syahwat, tetapi sesuatu yang memang dituntut oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita harus bisa menempatkan jasad kita, hati kita, rohani kita, sir kita pada posisinya. Berdoa dengan Ismul A'zam itu memang suatu mustajabah. Akan tetapi kita tidak langsung berdoa meminta kepada Allah dengan langsung Ismul A'zam, tidak. Allahumma nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalliya ala sayyidina Muhammadin. Bersolawatlah, kirimkanlah solawat, anugerahkan solawat kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ismul A'zam ibarat daripada tajalliyatil asma'il jalal atau istilahnya tajalliyati jalalullah. Kalau sholawat nanti tajalliyati jamalullah. Kita bertawassul dengan Ismul A'zam agar Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan khairil bariyah, paling baiknya manusia, baik dari segi akhlak, baik dari segi bentuk fisik, baik dari segi beliau memimpin keluarga, memimpin negara, atau memimpin militer, tetap Rasulullah yang terbaik. Sehingga predikat khairil bariyah memang pantas untuk disematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat tersebut antu ammira biha ajsadana bitta'ah. Ini yang pertama. Ya Allah, makmurkan jasad-jasad kami dengan barokahnya sholawat tersebut, bitta'ah, dengan taat kepadamu. Makmurkanlah jasad-jasad kami, anggota tubuh kami dari rambut sampai kaki, baik penglihatan, pendengaran, pemikiran, seluruhnya untuk taat kepadamu. Ini ibarat daripada syariah. Dan ada kesalahpahaman atau pemahaman dangkal daripada sebagian umat Islam. Arti syariah hanya diartikan urusan ubudiyah saja, hanya urusan spiritual saja, sholat, zakat, haji. Mereka mengikuti syariat untuk itu saja. Akan tetapi dalam peraturan hidup, baik sosial, baik ekonomi, baik politik, tidak mau diatur dengan syariat. Ini diancam oleh Allah Ta'ala, fatum nabi ba'dil kitab wa takfur nabi ba'd. Apa kamu beriman kepada sebagian Alkitab atau wa takfur nabi ba'd, dan kamu mengingkari, mengkufurinya sebagian. Kalau perintah sholat, iman, karena tidak bertentangan dengan nafsunya. Kalau soal ekonomi, tidak mau ikut aturan Al-Quran,
tidak mau ikut aturan syariat. Jadi dalam redaksi yang pertama kita mohon kepada Allah secara totalitas. Kita harus tunduk patuh, taat wal inqiyad ila syariatillah, kepada syariat Allah. Sehingga kalau kita totalitas taat kepada Allah, berarti dari ujung rambut kita, kaki kita, berarti taat kepada Allah. Otomatis orang tersebut tidak membangkang kepada Allah, tidak ilhad kepada Allah, tidak membangkang, tidak bermaksiat kepada Allah, karena sudah hidupnya sudah taat kepada Allah dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Antu ammirah batisadana bitta'ah. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman atau ajaran di balik sholawat di saat itu akhirah di redaksi yang ketiga. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi seorang muqarrabin, kekasih-kekasihnya Allah, apabila jasad kita tidak totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa qulubana bil mahabbah, dan hati-hati kami dengan barakahnya salawat tersebut dianugerahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan kata mahabbah di sini adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ini adalah ibaratin anit thariqah, ibarat daripada tingkatan martabat ahli thariqah. Ahli thariqah punya semboyan, punya motto yang harus dipegang dan dijadikan doa. Ilahi anta maksudi, engkaulah yang ku maksud, warudaka matlubi, ridamu yang ku cari, a'tini bimahabbataka wa ma'rifatak, anugerahkan pada kami, padaku, cinta padamu dan ma'rifat kepadamu. Nah, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, ini merupakan suatu ukuran imannya kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi min waladihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidakkah kamu dikatakan beriman apabila aku Muhammad tidak kau cintai melebihi dari kedua orang tuanya, melebihi daripada anaknya dan manusia seluruhnya. Dan tanda cinta min alamatil mahabbah, di antara tanda cinta adalah taat pada orang yang dicintai. Dan banyak menyebut orang yang dicintai. Jadi cinta adalah af'alul qalbi. Cinta merupakan suatu pekerjaannya hati. Yang dimaksud cinta itu ada dalam hati. Cinta Allah, cinta Rasul. Cinta Allah, cinta Rasul, ini adalah bagian daripada af'alul qalbi. Dan kita mohon kepada Allah, hati-hati kita, mulut kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Dan ini merupakan suatu kewajiban bagi ahli thariqah. Karena ahli thariqah adalah ahlul qulub, ahli hati. Ahlul qulub, ahli hati. Terus yang berikutnya, martabat berikutnya, wa arwahana bil ma'rifah, dan roh-roh kami penuhi dengan barokahnya sholawat tadi. Bil ma'rifah dengan ma'rifat kepadamu. Ini ibarat daripada maqamil ma'rifah, makom ma'rifat. Dan roh kami, karena ma'rifat kepada Allah itu melalui roh, melalui rohani kita.
lebih dalam, lebih detail lagi menurut orang Syataria adalah rohani kita. Rohani kita. Rohani kita apabila dibuka oleh Allah Ta'ala hijab-hijabnya yang menyelimuti roh tersebut, maka otomatis bisa hamba tadi bermakrifat kepada Allah dengan cara banyak mengekang hawa nafsu dan syahwatnya, totalitas tunduk kepada Allah tanpa kita iktiraf sedikit pun, sedetik pun, tanpa iktiraf sebutir debu pun kepada Allah. Juga pun kalau kita manusia tersebut secepat kilat, Allah akan membuka pintu ma'rifatnya kepada kita. Tetapi kalau masih ada satu debu iktiraf, jangan mimpi bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ma'rifat yang tambah dengan kesempurnaan ma'rifat. Dan hal inilah yang merupakan yang diperjuangkan para salikin. Karena inilah awaluddin bin ma'rifatullah, sabda Rasulullah. Karena inilah awaluddin, pertama kalinya agama, orang yang beragama dengan kesadaran yang tinggi, dengan kesadaran ilahiyah yang tinggi, dengan kesadaran cinta, bukan karena dipaksa, bukan karena tertekan. Beragama memang dengan kesadaran yang tinggi. Inilah orang-orang yang makrifat kepada Allah. Kalau tidak mencapai maqam makrifat, dia beragama dengan perasaan tertekan. Dia beragama istilahnya bukan dengan perasaan cinta. Misalkan, oh kok dikit lagi, oh kok sholat lagi. Betul melaksanakan, akan tetapi perasaannya perasaan terpaksa atau tertekan. Karena pintu ma'rifatnya tidak dibuka oleh Allah. Dan ma'rifah ini adalah merupakan suatu proses yang harus diperjuangkan atau dimahabbat atau ma'rifatkan oleh para salikin. Selanjutnya, doa yang selanjutnya, ini semua doa dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada kaitannya dengan syahwat atau nafsu kita. Karena bukan doa yang bersifat duniawi. Wa asrarona misyahada, dan siri-siri kita, siri-siri kami, rasa-rasa kami, bisyahada, dengan musyahadah. Apa musyahadah? Memandang Allah, menyaksikan Allah. Ini musyahadah. Jadi menyaksikan Allah bukan dengan pikiran, karena Allah la tukhalituhu afkar, tidak bisa mencapainya pemikiran-pikiran kita, atau zunun, atau prasangka-prasangka al-awham, atau prasangka kelamunan kosong. Tapi sirri nanti, rasa yang murni yang akan bisa bermusyahadah kepada Allah. Dan itu pun dipermudah oleh Allah apabila kita dapat barokahnya, madadnya baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, thariqah kita secara umum ada thariqah lewat zikir, juga pun ada thariqah lewat sholawat. Lewat zikir akan semakin kuat, akan semakin kokoh, akan lebih mantap apabila ditopang dengan thariqah sholawat. Dan thariqah sholawat merupakan suatu thariqah metode paling mudah fi akhir zaman. Adada kamailika kamailiku bikamali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adapun kalimat adada kamalika bikamalihi, al-fakir ini mengambil barokah tabarukan kepada sholawat kamaliyah. Karena sholawat kamaliyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kamailika kamailiku bikamali wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
birahmatika ya arhamar rahimin. Dan sholawat kamaliyah ini merupakan suatu amalan di antara wiridannya dalam thariqat khalwatiyah. Menurut para ulama, bahwa satu kalimat dari thariqat kamaliyah sama kedudukannya dengan kita berwiridan 10.000 sholawat. Bahkan sebagian pendapat daripada ulama thariqat khalwatiyah sama saja dengan berwiridan 100.000 sholawat ala ghairiha, atas sholawat selainnya daripada sholawat kamaliyah. Juga pun Al-Fakir merupakan juga pun bagian daripada thariqat khalwatiyah, menginginkan jemaah agar dapat barokah dan dapat madad daripada ahli silsilah atau wali-wali dari kalangan thariqat khalwatiyah. Maka Al-Fakir mengambil sholawat kamaliyah ditambahi dengan doa-doa tersebut, yang intinya bagaimana kita bisa untuk menjaga yang pertama adabus syariah, tata krama syariah, kedua adabul thariqah, tata krama thariqah, ketiga adalah adabul ma'rifah, tata krama ma'rifah, yang keempat adalah adabul haqiqah, tata krama haqiqah. Dan inilah yang merupakan juga pun yang sangat dianjurkan dan ditekankan di dalam seluruh thariqah menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik thariqah Syattariyah, baik thariqah Qadiriyah, baik thariqah Akmaliyah ataupun thariqah Khalwatiyah. Menekankan bagaimana untuk bisa menjaga tata krama di 4 martabat. Martabat syariah, martabat thariqah, martabat ma'rifah, martabat haqiqah. Dan sebagian riwayat Al-Fakir mengenai thariqat mengenai sholawat kamaliyah, ini bagian daripada sholawat maksurat yang diajarkan bagi dalam Nabi Muhammad SAW, sehingga kalangan thariqat khalwatiyah menjadikannya sebagian bagian daripada wirid-wirid atau penyempurna daripada zikir-zikir mereka. Dan kita semoga dapat barokahnya, nafahat daripada para guru-guru kita, baik di thariqat Syattariyah, thariqat Qadiriyah, dan thariqat Akmaliyah, atau thariqat Khalwatiyah, juga pun lebih daripada sahibut thariqatil Habibin al-Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan menambah keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dan kami anjurkan kepada seluruh jamaah, di samping kita bersuluk lewat jalan zikir, bersuluklah lewat jalan sholawat. Al-Ahsan sangat baik dengan sholawat ini, karena sholawat ini di samping ada suatu doa, suatu numis kita kepada Allah, juga pun tersirat suatu bagaimana kita bersikap, karena mengandung suatu ajaran, mengandung suatu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memahami suatu ajaran tasawuf yang benar, ajaran berthariqah yang benar, ajaran bagaimana kita menjaga tata krama di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah SAW. Wa khairan min Allah atakul hidayah wal anayah wal ridha wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'a wal nadhar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.